Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Rumiani dengan NIM 22811313108 dari kelas A21 akan mempresentasikan mengenai materi strategi pembelajaran online, pengertian dan karakteristik pembelajaran online. Pembelajaran online adalah proses belajar mengajar yang dilakukan melalui media digital dan jaringan internet tanpa harus bertatap muka secara langsung. Karakteristik utama pembelajaran online adalah fleksibilitas waktu dan tempat, memungkinkan siswa belajar kapan saja dan di mana saja, sesuai dengan kenyamanan mereka. Selain itu, pembelajaran online sangat tergantung pada teknologi, baik perangkat keras seperti komputer, laptop, atau smartphone, maupun perangkat lunak berupa platform pembelajaran digital seperti Google Classroom, Zoom, dan Moodle. Interaktivitas menjadi aspek penting dalam pembelajaran daring, di mana siswa dan guru dapat berkomunikasi dua arah melalui fitur chat, video, dan converse atau forum diskusi. Berbagai sumber belajar juga dapat diakses dengan mudah, mulai dari video pembelajaran, modul digital, hingga simulasi interaktif, sehingga pembelajaran menjadi lebih variatif dan menarik. Perencanaan strategi pembelajaran online. Perencanaan adalah tahap awal yang krusial dalam pembelajaran online. Guru perlu melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan siswa, karakteristik materi yang akan diajari, serta tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dengan pemahaman tersebut, guru dapat menyusun rencana pembelajaran yang efektif dan relevan. Rencana ini harus mencakup pemilihan metode pembelajaran, media yang digunakan, serta cara evaluasi yang sesuai dengan kondisi pembelajaran daring. Perencanaan juga harus pertimbangkan kendala yang mungkin dihadapi, seperti keterbatasan akses internet atau perangkat siswa, sehingga solusi alternatif dapat disiapkan, misalnya menyediakan materi yang dapat diunduh dan dipelajari secara offline. Selain itu, guru perlu menetapkan jadwal pembelajaran yang realistis dan fleksibel agar siswa dapat mengikuti proses belajar dengan nyaman tanpa merasa terbebani. Pemilihan media pembelajaran dan penyajian materi. Pemilihan media pembelajaran online harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Media yang dipilih sebaiknya mudah diakses dan digunakan oleh semua siswa, termasuk mereka yang mungkin memiliki keterbatasan teknologi. Platform seperti Google Classroom, Zoom, WhatsApp, dan Moodle menjadi pilihan populer karena kemudahan penggunaannya dan fitur yang lengkap. Penyajian materi juga harus dibuat semenarik mungkin dengan memanfaatkan berbagai format seperti teks, gambar, video, audio, dan infografis. Penggunaan multimedia ini membantu siswa memahami materi secara lebih mendalam dan mengurangi rasa bosan. Selain itu, materi yang disajikan harus sistematis dan terstruktur agar siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Guru juga dapat membuat video pembelajaran singkat yang menjelaskan konsep penting, sehingga siswa dapat mengulangi materi kapan saja jika diperlukan. Metode dan pendekatan pembelajaran online. Dalam pembelajaran online, metode yang digunakan harus mampu mendorong ketertiban aktif siswa. Metode ceramah saja tidak cukup untuk mempertahankan minat dan motivasi belajar siswa. Oleh karena itu, guru dapat mengkombinasikan berbagai pendekatan seperti diskusi daring, kerja kelompok melalui breakout room, kuis interaktif, serta proyek berbasis masalah. Model pembelajaran seperti Flipped Classroom juga efektif diterapkan, di mana siswa terlebih dahulu mempelajari materi secara mandiri melalui video atau modul. Kemudian, waktu kelas digunakan untuk diskusi dan pengenalan materi. Pendekatan kolaboratif juga penting agar siswa dapat belajar bersama dan saling bertukar ide. Dengan metode yang bervariasi dan interaktif, proses pembelajaran daring dapat lebih dinamis dan menyenangkan, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dan lebih optimal. Evaluasi dan umpan balik dalam pembelajaran online. Evaluasi dalam pembelajaran online harus dilakukan secara berkelanjutan dan beragam untuk mengukur pemahaman siswa secara akurat. Penilaian formatif seperti kuis harian, tugas singkat, dan refleksi sangat berguna untuk mengetahui perkembangan belajar siswa secara rutin. Sedangkan penilaian sumatif bertujuan berupa ujian akhir, proyek, atau portofolio digital dapat digunakan untuk menilai pencapaian kompetisi secara menyeluruh. Umpan balik yang dapat dikonstruktif sangat penting agar siswa dapat informasi tentang kekuatan dan kelemahan mereka, serta
serta motivasi untuk memperbaiki diri. Guru juga perlu memanfaatkan teknologi untuk memudahkan proses evaluasi, misalnya penggunaan aplikasi kuis online yang otomatis memberi skor. Selain itu, keterlibatan orang tua dalam memantau hasil belajar anak juga dapat meningkatkan efektivitas evaluasi dan mendukung keberhasilan pembelajaran daring. Tantangan dan solusi dalam pembelajaran online. Pembelajaran online menghadirkan berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh guru dan siswa. Selain satu kendala utama adalah keterbatasan akses internet dan perangkat teknologi yang tidak merata, terutama di daerah terpencil. Untuk mengatasi hal ini, guru dapat menyediakan materi yang dapat diunduh dan dipelajari secara offline, serta penggunaan platform yang ringan dan mudah diakses. Selain itu, kurangnya motivasi dan rasa bosan sering menjadi masalah karena siswa belajar sendiri tanpa pengawasan langsung. Solusinya adalah dengan menerapkan metode pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, seperti gamifikasi serta memberikan reward dan penghargaan bagi siswa yang sangat aktif. Distraksi di rumah juga menjadi tantangan, sehingga penting bagi siswa untuk memiliki ruang belajar yang nyaman dan disiplin dalam mengatur waktu belajar. Guru dan orang tua perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di rumah. Inovasi dan pengembangan pembelajaran online. Perkembangan teknologi membuka peluang besar untuk motivasi dalam pembelajaran online. Penggunaan teknologi canggih seperti virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR mulai diterapkan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih imersif dan interaktif. Selain itu, learning analysis atau analisis data pembelajaran memungkinkan guru untuk memantau aktivitas dan kemajuan siswa secara detail, sehingga strategi pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Konsep microlearning juga semakin populer, yakni penyajian materi dalam bentuk singkat dan fokus yang memudahkan siswa memahami konsep secara bertahap. Inovasi ini tidak hanya membuat pembelajaran online lebih menarik, tetapi juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses dalam mengajar. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Strategi pembelajaran online yang efektif memerlukan perencanaan yang matang, pemilihan media dan metode yang tepat, serta evaluasi yang berkelanjutan. Guru harus mampu memanfaatkan teknologi secara optimal untuk menghadirkan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, sehingga siswa dapat termotivasi dan aktif. Meskipun terdapat berbagai tantangan dengan inovasi dan kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua, pembelajaran online dapat menjadi solusi pendidikan yang fleksibel dan berkualitas. Kunci keberhasilannya terletak pada komunikasi yang baik, adaptasi terhadap kebutuhan siswa, dan semangat untuk terus mengembangkan metode pembelajaran sesuai perkembangan teknologi. Berikut yang bisa saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.